Salam sorghum Civitas UKDW. Selamat berjumpa kembali di dalam sesi 4 serial Wonderful Heart, yang kali ini kita akan membahas tema motivasi dalam melayani. Ada pepatah yang mengatakan gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan belangnya, manusia mati meninggalkan amal budi dan perbuatannya. Setiap tindakan selalu akan dikenang dan menginspirasi orang lain, manakala tindakan tersebut berdampak positif bagi kemanusiaan. Tidak ada orang yang menjadi terkenal begitu saja tanpa ia pernah melakukan sesuatu yang bermakna. Sebagai contoh, kita bisa melihat Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, Mother Teresa. Mereka menjadi terkenal setelah mereka melakukan dan mendedikasikan hidupnya untuk mewujudkan suatu misi diri yang luhur. Nilai kehidupan bagi kemanusiaan yang diperjuangkan di sepanjang hidupnya melalui pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi, semangat ora et labora dikembangkan, berdoa dan bekerja, mengusung misi luhur dari Allah untuk kemanusiaan melalui setiap pekerjaan. Misi diri seseorang untuk peduli, merespon keadaan yang buruk, dan rasa terlibat dalam mengatasi kesulitan hidup orang lain biasanya dilandasi oleh motivasi diri yang tepat. Anthony de Mello dalam bukunya yang berjudul Awareness mengatakan ada 4 alasan atau motivasi seseorang melakukan sesuatu, dan keempat alasan tersebut biasanya digunakan dengan kata awalan yang mulia, yaitu melayani. Apa saja alasan tersebut? Yang pertama adalah melakukan sesuatu karena beranggapan bahwa yang dilakukan itu adalah melayani Tuhan. Kelihatannya sangat mulia dan luhur, tetapi benarkah Tuhan membutuhkan pelayanan kita? Bukankah sebaliknya Tuhan yang menjadi hamba yang melayani umatnya, memberi nafas hidup, semesta dan isinya, supaya kita juga bisa hidup? Alasan yang kedua menurut Anthony de Mello adalah melayani sesama yang membutuhkan. Kelihatannya hal ini juga mulia, tapi benarkah kita sangat mengerti apa yang menjadi kebutuhan orang lain jika ia tidak mengatakan apa yang ia butuhkan? Jangan-jangan kita melayani hanya supaya ada kesibukan bagi diri kita sendiri, hanya supaya kita merasa feeling good. Alasan yang ketiga adalah melayani agar mendapat pengakuan dalam suatu komunitas. Seseorang merasa dirinya sudah berjasa terhadap komunitas jika ia dapat menyenangkan anggota komunitas dan ia sendiri pun merasa puas. Bisa jadi seseorang melakukan pelayanan agar diterima oleh komunitasnya atau dipandang baik oleh rekan-rekannya dalam komunitasnya. Nah, alasan yang terakhir menurut Anthony de Mello adalah melayani demi imbalan material. Manusia fiskalis sih kalau kita melakukan sesuatu agar mendapatkan sesuatu. Ini yang dikenal dengan istilah transaksional. Nah, jika hal ini yang dipikirkan, maka rasa puas kita hanya akan diukurkan berdasarkan materi yang kita peroleh setelah kita melakukan sesuatu. Jadi, bagaimana sebaiknya melayani dilakukan agar menghasilkan kualitas yang unggul dan motivasi yang benar? Berikut ada beberapa hal yang dapat dikembangkan agar pelayanan yang dihasilkan makin berkualitas. Yang pertama, milikilah misi diri yang jelas. Pada bidang apa saya ingin melayani, sasarannya siapa, dan bagaimana kita akan mencapainya. Yang kedua, dasari pelayanan itu dengan sikap belas kasih yang tanpa pamrih. Menurut saya, poin yang kedua ini adalah poin yang terpenting, mendasari setiap tindakan kita dengan kasih. Berikutnya adalah kita harus menyadari bahwa kualitas pelayanan itu bergantung pada konsistensi dan komitmen kita dalam mewujudkannya. Kita sering kali melihat banyak orang yang menggebu-gebu di awal ia melakukan satu pelayanan, tapi setelah
berjalannya waktu lama-lama semangat itu memudar, apalagi jika dalam melakukan pelayanannya tersebut dia mengalami banyak kendala. Nah, yang keempat dan yang terakhir, jika memungkinkan, buatlah kelompok kerja pendukung atau teamwork yang baik, ya, karena tidak ada seorang pun yang bisa sukses dalam bekerja, dalam melayani tanpa melibatkan orang lain yang mendukungnya. Civitas Academica, salah satu nilai yang dihayati di UKDW adalah service to the world. Warga kampus diajak untuk menyadari bahwa konteks kerja dan pelayanan kita di UKDW ada di dunia yang pluralistik. Itu sebabnya prinsip-prinsip nilai kekerasan, belas kasih, tidak bersikap diskriminasi, toleransi, menghargai perbedaan sangat dijunjung tinggi di Universitas Kristen Duta Wacana. Sebagai kampus yang menjunjung tinggi jiwa Tridharma sebagai wujud pelayanan institusi pendidikan di tengah masyarakat dan bangsa, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian, maka prinsip melayani dengan kasih ini menjadi dasarnya. Bagaimana praktek pelayanannya? Kita dapat mengambil inspirasi salah satu misi dari Yesus pada saat ia di dunia. Ia mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yang dimaksud dengan Yesus hidup yang berkelimpahan bukanlah berlimpah secara materi, tetapi hidup yang berlimpah adalah hidup yang penuh dengan kasih, sukacita, kemurahan, kebaikan, buah-buah roh yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya pada jemaat di Galatia. Nah, sebagai duta-duta wacananya, sudah selayaknya kita menghidupi misi Yesus tersebut. Misi Yesus ini membantu kita belajar fokus pada apa yang dikatakan dan dilakukannya. Dalam menjalani kehidupannya di dunia, Yesus senantiasa melayani mereka yang membutuhkan. Hari-hari ini kita sedang fokus untuk mempersiapkan diri hidup dalam kenormalan baru pasca pandemi. Bagaimana pelayanan tetap bisa kita lakukan dengan berkualitas di masa ini? Kita telah melihat UKDW sering melakukan kegiatan-kegiatan aksi sosial seperti UKDW Berbagi, UKDW Peduli, K2 Berbagi, Maksima. Nah, kita bisa turut ambil bagian dengan memberikan donasi atau menjadi volunteer pada aksi-aksi sosial tersebut. Kita juga dengan memenuhi protokol kesehatan menunjukkan bahwa kita peduli terhadap sesama kita, di lingkungan kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, karena kita juga membantu mereka untuk mengurangi resiko tertular oleh penyakit ini. Dan mungkin hal-hal yang sederhana seperti melakukan tindakan untuk tidak menimbun makanan, tidak menimbun masker, tidak menimbun hand sanitizer, itu juga satu bentuk ungkapan kita memberi kesempatan bagi sesama kita yang membutuhkan. Sebagai penutup, saya ingin men-sharingkan apa yang dikatakan oleh Richard Slater dalam bukunya Repacking Your Bags. Ia menuliskan bahwa rasa takut yang paling mematikan adalah hidup tanpa arti. Itu sebabnya menjadi penting dalam hidup ini untuk menciptakan sendiri apa arti hidup kita. Bersikap peduli tidak selalu lekat dengan sumbangan materi berupa uang atau barang. Namun, perhatian, sharing pengetahuan, dan pelayanan dapat menjadi suatu bantuan yang berarti bila dilakukan dengan sepenuh hati dan dilandasi dengan kasih. Pelayanan penuh kasih terlahir dari pribadi yang memiliki misi diri yang jelas. Misi diri akan mengarahkan dalam bekerja, belajar, dan melayani supaya lebih bermakna dan berdampak bagi orang lain dalam jangkauan kita. Jadi, hidupilah motivasi pelayanan kita dan lakukanlah dengan sepenuh hati dan bersiaplah melihat dampaknya. Tuhan